Halo teman-teman, balik lagi di channel aku MN Afrilia. Kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Ikutin terus ya video ini sampai dengan selesai, dan just merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Sobat pintar, sebelum Indonesia memiliki sistem demokrasi seperti sekarang, dahulu negara ini mengalami periode yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Periode tersebut merupakan masa penting dalam sejarah politik Indonesia yang dicirikan oleh sejumlah perubahan penting dalam sistem pemerintahan yang memengaruhi kebijakan, kebebasan sipil, dan dinamika politik di tanah air. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pimpinan atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Namun dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Latar belakang demokrasi terpimpin dicirikan dengan munculnya banyak gerakan di daerah yang menuntut integritas nasional. Selain itu, kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. Lalu ditambah gagalnya Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akhirnya pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, yang diberlakukannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan adanya dekret presiden tersebut, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer resmi berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Pada awalnya, rakyat menyambut baik karena mereka menginginkan adanya stabilitas politik yang telah goyah pada masa liberal. Kebijakan dalam demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua hal, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Kebijakan dalam negeri sendiri terdiri dari 1. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kedua, pembentukan Front Nasional Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ketiga, pembubaran Partai Masyumi dan Partai PSI. Keempat, yaitu pemasyarakatan ajaran Nasakom. Kelima, adanya politik mercusuar. Dan yang keenam adalah sanering atau menurunkan nilai mata uang. Sedangkan untuk kebijakan luar negeri terdiri dari 1. Ikut mendirikan organisasi gerakan non-blok. Kedua, mencanang Trikora atau Tri Komandan Rakyat yang akan membantu pembebasan Irian Barat. Dan yang ketiga yaitu adanya konfrontasi dengan Malaysia. Ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,
yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ada 7 penyimpangan yang terjadi, yaitu 1. Lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis atau Nasakop. Kedua, prosedur pembentukan MPRS yang diangkat oleh Presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Ketiga, prosedur pembentukan DPAS yang ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden, padahal tugas DPAS adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. 4. Prosedur pembentukan DPR GR yang ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Kelima, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Keenam, pengangkatan Presiden seumur hidup. Dan ketujuh, Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS. Berakhirnya demokrasi terpimpin terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat termasuk 7 jenderal. Kabar tentang gerakan 30 September 1965 ini menyebar pada tanggal 1 Oktober yang menyebabkan kericuhan dan kepanikan pada masyarakat. Peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik di Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Dengan demikian, faktor yang menjadi penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin yaitu adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi nasional, tingginya tingkat inflasi, penyimpangan terhadap konstitusi yang dilakukan Soekarno, serta kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi.